Hai Millennials Traveler, sudahkah kalian mempersiapkan rencana perjalanan terkini menggunakan pesawat udara? Nggak perlu khawatir, ingat terbang itu aman, sehat, nyaman, dan menyenangkan. Kenapa harus ada kata-kata sehat? Karena sebelum masuk ke pesawat udara, seluruh calon penumpang itu sudah dinyatakan sehat dan layak terbang, sudah melakukan uji kesehatan, sudah tervalidasi, dan yang jelas yakin badannya juga sehat. Ngomong-ngomong soal sehat dan proses sebelum keberangkatan, kini ada beberapa proses digitalisasi secara bertahap dalam rangka untuk memberikan rasa nyaman serta mendukung program pemerintah kaitannya di tengah masa waspada pandemik ini. Hari ini, aku Danang Mandala Prihantoro ada di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dan ditemani salah satu petugas yang sangat valid dan bisa menjelaskan keluh kesah, kegalauan-kegalauan para traveler mengenai proses validasi sebelum keberangkatan. Kenali lebih dekat, nggak kenal maka nggak sayang. Kita harus kenalan terlebih dahulu. Dengan Mbak siapa ini, Mbak? Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Amala dari KKP kelas 1 Soekarno-Hatta. Nah, Mbak Amala ini bertugas sebagai apa? Dokter atau perawat atau apa, Mbak? Saya di sini sebagai epidemiolog di KKP Soekarno-Hatta. Jadi salah satu tugasnya yang memang mengevaluasi juga nih kegiatan khususnya terkait persebaran penyakit dan spesifiknya kalau di Bandara Soekarno-Hatta ya tentang pemeriksaan dokumen kesehatan, pemeriksaan dokumen vaksinasi, dan juga salah satunya melalui Peduli Lindungi yang akan kita bahas abis ini, ya nggak Mas? Iya, betul-betul. Sekilas nih, kita harus kenali lebih dekat epidemiolog itu apa, Mbak? Waduh, ini agak di luar pertanyaan ya. Epidemiolog itu kita menilai masalah penyakit di masyarakat. Tujuan utamanya adalah agar penyakit ini tidak menyebar lebih luas lagi. Dalam konteks COVID yang menjadi pandemi sekarang, kita membatasi persebaran penyakit dari satu tempat ke tempat lain sehingga tidak terjadi perberatan atau perburukan di tiap daerah seperti itu. Salah satunya ya di bandara ini. Untuk memastikan bahwa proses keberangkatan setiap calon penumpang itu tetap terawasi dan penumpang dinyatakan dalam kondisi sehat dan layak terbang. Nah, itu yang paling penting. Soal proses validasi, ada aplikasi namanya Peduli Lindungi, di mana calon penumpang wajib untuk melakukan atau download aplikasi tersebut. Apa saja nih, Mbak, fitur-fitur yang wajib diketahui, dan itu fitur sangat penting sehingga calon penumpang merasakan tingkat krusial atau tingkat kepentingan bahwa wajib peduli lindungi dan wajib ada di smartphone-nya gitu loh, Pak. Oke, jadi zaman sekarang nih kita terutama setelah dimulainya pandemi ini dan kita harus ada pemeriksaan dokumen-dokumen yang banyak. Yang tadinya kita perlu bawa-bawa kertas hasil lab PCR atau antigen, harus bawa-bawa kertas vaksinasi. Sekarang kita udah nggak perlu lagi dengan adanya Peduli Lindungi itu. Jadi dengan handphone aja kita cukup download satu aplikasi namanya Peduli Lindungi. Di situ udah memuat hasil PCR kita selama kita periksanya di laboratorium yang sudah terintegrasi dengan NAR. Dan kita juga di situ langsung bisa kelihatan status vaksinasi kita, dan yang terakhir juga kita bisa langsung ngisi EHAC (Electronic Health Alert Card) melalui satu aplikasi Peduli Lindungi itu. Jadi itu emang krusial banget. Kalau misalnya kita nggak bisa dicek hasil PCR-nya dan hasil vaksinasinya, kita nggak bisa terbang. Sedangkan untuk EHAC itu nanti akan diperiksa di kedatangan. Gitu sih, Mas. Ada dua fitur utama. Yang pertama adalah paspor digital. Itu fitur yang memuat kartu vaksinasi. Kita sudah vaksin pertama atau kedua, dan yang kedua hasil dari uji kesehatan, apakah antigen, apakah PCR. Hasilnya mau negatif maupun positif tetap akan muncul di situ. Dan itu akan semakin membuat kita lebih percaya diri karena kita bisa ngecek sendiri ya. Ya, ngecek sendiri itu. Apa yang harus dilakukan calon penumpang ketika sudah berada di bandar udara? Karena penerapan di bandar udara ini kan kita juga saling duduk bareng, mendukung satu sama lain agar proses perjalanan ini tuh sehat, aman, dan menyenangkan gitu, Mbak.
Oke. Sebelum nyampe bandar udara, jadi kalau bisa nih sebelum kita berangkat kita udah nyiapin dulu. Yang pertama jangan lupa pastikan kita sudah divaksinasi setidaknya 1 kali, dan yang kedua yang pasti adalah kita memiliki hasil pemeriksaan baik itu PCR atau antigen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah itu kita bisa download nih aplikasi Peduli Lindungi dari rumah. Jadi kalau bisa sebelum nyampe bandara kita udah ready gitu, biar pas sampai bandara kita tidak perlu ngantri lagi, kita bisa langsung datang, langsung isi NIK dan itu selesai gitu. Jadi di rumah kita bisa download aplikasi nih, ditunjukin sekarang. Boleh. Oke. Kita bisa download aplikasi Peduli Lindungi. Di sini saya sudah download. Bisa dibuka aplikasinya. Kemudian nanti di dalamnya kita bisa langsung ngelihat buka menu paspor digital. Di menu paspor digital ini ada sertifikat dan hasil tes COVID. Di sertifikat di sini bisa menunjukkan hasil sertifikat vaksinasi yang pertama maupun yang kedua, dan untuk hasil tes COVID-nya di sini akan ditunjukkan baik hasil itu antigen maupun PCR. Di sini kebetulan saya ada hasil antigen dan hasil PCR juga. Cuman mungkin hasil antigen udah sedikit lebih lama dan yang hasil PCR kebetulan masih berlaku. Jadi saya masih bisa terbang nih. Pemeriksaan saya ada di sini, ada tanggal tesnya, hasilnya apa, jadi bisa langsung kelihatan. Oh, kalau misalnya nanti kita dilihat vaksinnya udah oke dan hasil cek laboratoriumnya juga udah oke, kita udah bisa terbang kayak gitu. Kan keluh kesah bisa menjelaskan